Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel For Good Jejang, masih dalam konten pembelajaran untuk tema sekolah dasar. Kali ini anak-anak bersama Pak Aan akan belajar materi kelas 5, tema 8, lingkungan sahabat kita. Subtema 1, manusia dan lingkungan. Pada pembelajaran yang kedua, yang kemarin kita sudah belajar tentang pembelajaran 1 tentang mencari informasi tentang peristiwa dari teks non-fiksi. Kali ini anak-anak, untuk tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan menyanyi, peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai tangga nada dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan, peserta didik mampu menjelaskan terjadinya siklus air dengan baik. Yang ketiga, melalui kegiatan menggali informasi dari sumber bacaan, peserta didik dapat membuat bagan sederhana untuk menjelaskan siklus air. Yang keempat, melalui kegiatan mengamati, peserta didik mampu mengidentifikasi urutan peristiwa dalam bacaan dengan benar. Sebelum kalian mulai pembelajaran dan mengikuti video ini lebih lanjut, siapkan buku kalian, buku tulis, buku tugas, beserta buku tema kalian. Selanjutnya anak-anak, kalian dengarkan lagu Air Terjun ciptaan A.T. Mahmud. Kalian bisa mencari di channel For Good Jejang ini atau mendapatkan lagu tersebut dari YouTube. Nah, lagu yang kamu pelajari yang berjudul cerita Air Terjun tadi bercerita tentang air. Air sangat penting bagi kehidupan di bumi. Setiap hari kita membutuhkan air untuk berbagai keperluan,
mulai dari membersihkan diri sampai memasak. Ingatlah, kegiatanmu menggunakan air mulai dari bangun pagi atau bangun tidur di pagi hari hingga saat ini kalian belajar. Begitu seringnya kita menggunakan air sehari-hari. Dari mana asal air itu? Ada yang sudah tahu? Ada yang dari kalian tidak pernah memanfaatkan air sama sekali? Nah, tentu tidak ada. Kalian dalam sehari pasti memanfaatkan air. Bagaimana alam menjaga ketersediaan air? Kenapa air itu terus ada? Padahal setiap hari kita pakai untuk mandi, untuk minum, untuk memasak, mencuci, tetapi selalu ada air untuk kita pakai. Bagaimana alam menjaga ketersediaan air tersebut? Nah, anak-anak, sekarang kalian bisa mengamati gambar yang ada di halaman 8. Coba kalian amati gambarnya. Di sana ada gambar matahari, ada gambar awan. Itu yang biru apa kira-kira? Ya, laut, air, boleh. Ada pepohonan, ada gunung. Sudah kalian amati? Setelah kalian amati, coba kalian ceritakan gambar tersebut. Ada titik-titik, ada titik garis panah ke atas, ada titik-titik ke bawah. Coba kalian ceritakan. Bisa ya kalian ceritakan. Nah, siklus air. Manusia selalu membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan air antara lain untuk keperluan rumah tangga, pertanian, industri, dan untuk pembangkit listrik. Begitu besarnya kebutuhan manusia akan air. Kita bersyukur air senantiasa tersedia di bumi. Oleh karena itu, manusia seharusnya senantiasa bersyukur kepada Tuhan pencipta alam. Nah, pertanyaannya tadi, mengapa air selalu tersedia di bumi? Air tersedia di bumi karena air ini mengalami siklus. Apa toh yang dimaksud dengan siklus? Siklus air merupakan sirkulasi. Apa itu sirkulasi? Sirkulasi itu perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi. Siklus air ini terjadi melalui proses penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Perhatikan skema proses siklus air yang tadi. Air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut dengan evaporasi. Coba kalian ulangi. Evaporasi. Oke. Jadi nanti kalau kalian sudah suatu waktu mendengar kata evaporasi, yang ada di dalam ingatan kalian adalah evaporasi adalah penguapan. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Jadi ketika kalian menjemur pakaian, kering, ada yang menetes, ada yang menguap ke udara. Uap air yang menguap dari bumi itu mengumpul semuanya di udara. Hasil proses evaporasi atau penguapan. Lama-kelamaan, udara tidak dapat lagi menampung uap air. Terlalu penuh, anak-anak. Di udara itu sudah terlalu penuh uap air.
Kemudian terjadilah proses pengendapan. Bahasanya apa tadi? Kalau evaporasi itu penguapan, kalau pengendapan namanya presipitasi. Ulangi, presipitasi. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini membentuk awan. Nah, proses ini disebut dengan kondensasi atau pengembunan. Sekali lagi, kondensasi atau pengembunan. Nah, titik-titik air di awan selanjutnya akan turun menjadi hujan. Seperti saat ini, kita berada di musim hujan ya. Air hujan akan turun di darat maupun di laut. Air hujan itu akan jatuh ke tanah atau ke perairan. Kalau di genteng kalian juga jatuh kan, akhirnya ke tanah juga. Air hujan yang jatuh di tanah akan merasap menjadi air tanah. Selanjutnya, air tanah akan keluar melalui sumur. Air tanah juga akan merembes ke danau atau ke sungai. Air hujan yang jatuh ke perairan, misalnya ke sungai atau ke danau, akan menambah jumlah air yang ada di sungai atau danau tersebut. Selanjutnya, air sungai akan mengalir ke laut. Jadi di mana tempat berkumpulnya air sungai tadi? Betul sekali. Air sungai akan berkumpul ke laut, mengalir, berkumpul ke laut. Namun, sebagian air di sungai dapat menguap kembali anak-anak, karena terkena sinar matahari. Air sungai yang menguap membentuk awan bersama dengan uap air dari laut dan tumbuhan. Proses siklus air pun terulang lagi. Dari proses siklus air itu dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan itu cenderung tetap, hanya wujud dan tempatnya saja yang berubah. Jadi misalkan kita lihat di sungai itu mulai surut airnya, kemana airnya? Meresap ke dalam tanah. Ada juga yang kita manfaatkan untuk mengairi sawah. Ada juga yang menguap ke udara, kemudian berkumpul di udara, turun hujan lagi, sungai menjadi penuh lagi airnya, dan begitu seterusnya. Itu tadi namanya apa anak-anak? Siklus air. Bisa diterima apa yang Pak Guru sampaikan tentang siklus air tadi? Ada apa saja prosesnya untuk siklus air tadi? Dimulai dari evaporasi, kemudian presipitasi, dan kondensasi. Kemudian terjadilah hujan, dan begitu seterusnya. Pada pembelajaran kedua ini, setelah kalian bersama-sama Pak Guru tadi membaca teks siklus air, bersama ayah bunda di rumah, boleh dengan kakak kalian, gambarlah bagan sederhana karyamu sendiri untuk menjelaskan siklus air. Tambahkan kalimat-kalimat untuk menjelaskan proses siklus air tersebut. Boleh menggunakan buku tugas atau boleh menggunakan buku gambar kalian. Diwarnai akan lebih menarik dan indah. Kuncinya adalah kalian mampu menggambarkannya sendiri dan memahami tentang siklus air tersebut. Setelah itu nanti sampaikan kepada Bapak Ibu gurumu tentang apa yang sudah kalian kerjakan tersebut. Kemudian anak-anak, pada buku tema halaman 9, kalian akan menjumpai atau melihat bacaan cerita yang berjudul Semut dan Beruang. Silahkan kalian baca. Setelah kalian baca, dari bacaan tersebut, kalian dapat menuliskan
peristiwa yang terjadi pada bacaan tersebut dengan bahasa kalian sendiri. Tentunya menggunakan bahasa Indonesia ya anak-anak. Oke, tulislah dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Perhatikan juga penggunaan kata-kata baku. Bisa kalian pahami tugas yang kedua? Terima kasih sekali. Kalian memang anak-anak yang sangat hebat. Kemudian sampailah kita pada akhir pembelajaran, di mana pada pembelajaran ini kalian sudah mampu mengidentifikasi berbagai tangga nada. Tadi dari lagu Air Terjun tadi, kalian bisa mengidentifikasi tangga nada. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan siklus air. Buktinya apa? Kalian sudah mampu membuat bagan sederhana untuk menjelaskan siklus air tersebut. Terus kemudian tugas yang kedua atau kesimpulan yang terakhir adalah kalian sudah mampu mengidentifikasi urutan peristiwa dalam bacaan. Ya, demikian pembelajaran kedua pada tema 8 kelas 5. Pak Guru mohon maaf yang setulus-tulusnya jika ada perkataan yang kurang berkenan atau kesalahan penyampaian. Tetap jaga kesehatan kalian, tetap semangat belajar, taati protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.